Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini kita membahas sebuah kajian, sebuah tema, yakni nasihat salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ditujukan kepada para pengemban Al-Quran, yang memikul Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Kalau bahasanya hamilul Quran, literalnya hamil Quran itu artinya yang membawa Al-Quran, yang memikul Al-Quran, yang mengemban tugas terhadap Al-Quran. Penting bagi kita untuk memahami nasihat-nasihat yang beliau sampaikan kepada, kalau kita kaitannya kepada para penghafal Quran, tentu saja didasarkan kepada keutamaan beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di dalam bermacam hadis yang sahih, baik dikeluarkan oleh Imam Bukhari maupun At-Tirmidzi dan ulama-ulama lainnya, bahwa salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, khudhul Quran min arba'ah. Khudhul Quran itu bahasa kitanya adalah ambillah itu Al-Quran min arba'atin, dari 4 orang. Pertama, min ibni Mas'udin, yaitu dari bin Mas'ud, ibnu Mas'ud. Yang kedua, wa Ubay ibni Ka'ab, ambillah Quran itu dari Ubay bin Ka'ab. Ketiga, wa Mu'az ibni Jabal, dari Mu'az bin Jabal. Dan yang keempat, dari Salim maula Abi Huzaifah, Salim pembantu Abu Huzaifah. Di dalam redaksi ini disebutkan khudhul Quran min arba'ah, ambillah Quran itu, terimalah Al-Quran itu dari 4 orang ini, kata Nabi. Tentu yang kita bahas di sini menyebutkan betapa agungnya sahabat-sahabat yang 4 ini di samping sahabat-sahabat yang lain, karena mereka lah yang senantiasa selalu menemani Nabi SAW, tahu bagaimana keadaan wahyu itu turun, seperti apa, di mana, dalam kondisi yang bagaimana, mereka tahu. Apalagi berkaitan dengan qiraah, bacaannya. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan waktu itu, Abdullah bin Mas'ud itu memiliki bacaan yang luar biasa. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepadanya untuk bacakan Quran ini kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakan Quran kepadamu? Bukankah Quran itu sendiri Allah turunkan kepadamu? Kata Nabi, iya, aku ingin mendengar Quran itu dibaca dari orang lain. Dan itu jatuh pilihan Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, seperti yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi pada kesempatan ini kita mendengar nasihat beliau, nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada hamil Quran, kepada yang mengemban Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kata beliau begini, yanbaghi li hamilil Quran, ya, seharusnya atau selayaknya, sepantasnya, li hamilil Quran,
bagi orang yang mengemban, memikul Al-Quran. Kita baca dulu. Ayyu'raf bilailihi idzin nasu naimun. Seharusnya atau selayaknya bagi pengemban Al-Quran itu dikenal di malam hari. Idzin nasu naimun, di mana orang-orang lain lagi tidur. Jadi orang tidur, mereka justru bangun. Kenapa? Sibuk dengan Al-Quran. Wa binaharihi idzin nasu yafrutun. Mereka dikenal di siang harinya, binaharihi. Idzin nas, ketika manusia yafrutun, lalai. Sibuk dengan berbagai urusan dunia mereka. Sehingga mereka lalai. Wa bihusnihi idzin nasu farihun. Mereka juga dikenal dengan kesedihannya di saat orang-orang pada bergembira. Orang bergembira, mereka bersedih. Tentu saja yang mengembirakan itu hal-hal yang berbentuk duniawi. Nah, para penghafal Quran ya yang senantiasa berinteraksi dengan Quran justru malah sedih nengok keadaan seperti itu. Wa bibukaihi idzan nasu yadhakun. Mereka dikenal dengan apa? Dengan tangisan mereka. Mereka itu menangis. Idzan nasu yadhakun. Ketika orang-orang lagi tertawa. Ya. Wa bisamtihi idzan nasu yakhlitun. Mereka juga dikenal, ya, diketahui dengan sikap mereka yang apa? Diam. Mereka diam. Ya, di saat orang-orang lain pada apa? Bercampur baur. Mereka memilih untuk diam. Wa bi khusu'ihi idzan nasu yakhtallun. Mereka dikenal, ya ini para pengemban Quran ini dikenal dengan kekhusyuan mereka. Di saat orang-orang yakhtalun yaitu di saat orang-orang pada angkuh, pada sombong. Wayan bagi lihamilil Quran, dan selayaknya, sepantasnya bagi pengemban Quran ayyakuna mahzunan. Mereka menjadi orang-orang yang sedih. Hakiman, menjadi orang yang bijak. Aliman, menjadi orang yang alim. Wala yanbaghi lihamilil Quran, dan tidak pantas, tidak layak gitu ya, bagi yang mengemban Al-Quran itu, tidak boleh mereka melakukan apa? Ayyakuna jafian, bersikap kasar, berlaku kasar. Wala ghafilan, dan tidak pula mereka menjadi orang yang ghafilan, lalai. Wala sayyahan hadidan, dan tidak pula mereka keras suara atau menjadi orang yang keras, suaranya keras, perilaku keras seperti besi. Perkataan Abdullah bin Mas'ud ini didapatkan di dalam kitab ya yang ditulis oleh Ibrahim bin Muhammad Al-Fadhari. Perlu beberapa catatan kita yang cukup menarik sebenarnya ini. Tadi disebutkan adalah mereka dikenal di waktu malamnya, di saat orang-orang tidur. Orang tidur, karena memang malam itu umumnya orang tidur, tapi justru mereka begadang. Ada hadis yang sangat terkenal, ada dua yang memberi syafaat kita kelak nanti di yaumul qiyamah. Di dalam hadis itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani li 'abdi." Puasa dan Al-Quran akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat kepada seseorang. Yaqulus siyam, lalu puasa pun berkata nanti kepada Allah, "Ay Rabbi,
Inni mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar. Wahai Allah, kata puasa nanti di yaumul kiamah, aku telah menjadikan itu orang ya tidak makan dan tidak mengikuti syahwatnya di waktu siang. Maksud puasa, gara-gara mereka berpuasa, melakukan ibadah puasa, ya, mereka tidak makan, tidak minum, tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya binahar di waktu siang. Mana'tuh artinya aku mencegahnya, akulah yang menjadi pencegahnya, gitu maksudnya. Sehingga itu orang tidak makan, tidak minum, tidak melakukan aktivitas yang membatalkan ibadah puasa. Karena itu fasaffi'ani fihi, berikanlah aku syafaat. Maksudnya izinkan aku memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Wa yaqulul Qur'an, lalu Al-Qur'an pun berkata kepada Allah nanti di yaumul qiyamah, mana'tuhun nauma bil laili. Aku sudah menjadi penghalang baginya untuk tidur di waktu malam. Ini contohnya. Mana'tuhu an-nauma bil laili. Aku telah menghalangi dia tidur di waktu malam. Maksudnya kata Quran kepada Allah, ya Allah, dengan sebab dia gitu ya, membaca aku, menghafal aku, mengulang-ulang bacaannya terhadap aku, menyebabkan dia tidak tidur malam atau menyebabkan dia sedikit tidur malamnya. Apa penyebabnya? Aku, kata Quran. Karena itu fasaffi'ni fi, berikan izin aku untuk memberikan pertolongan, berikan syafaatku kepadanya, gitu literalnya. Fasaffi'ni fi. Lalu fayasfa'ani, Allah izinkan kepada puasa untuk memberikan syafaat kepada yang mengerjakan puasa, dan Allah izinkan pula kepada Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Nah, karena itu berdasarkan hadis yang di atas tadi, yang baru kita bacakan itu menggambarkan bahwa para penghafal Quran itu di waktu malam tidurnya relatif sedikit. Ya. Nah, ini kita sebagai santri, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, ada enggak kita berada pada posisi yang seperti itu? Sejauh mana kerja keras kita untuk menjaga Al-Quran tadi? Mungkin jawabannya berat memang. Berat. Kalau kamu mau coba, bangunlah misalnya jam 2. Sekarang subuh cepat ini ya. Jam 4 lewat berapa? 15. 13 mungkin. Ya. Mungkin jam 4 kita udah berakhir sholat malam. Mulai jam 2 saja, jam 2. Ya, paling maksimal tuh 2 juz itu bisa baca. Tapi dari jam 2 tahajud itu juga ruku sujudnya tidak lama-lama. Dan baca ayat juga relatif dicepatkan. Ya, kalau bacanya lambat lebih sedikit lagi. Wallahu alam. Para penghafal Quran itu justru berusaha untuk ya melakukan murajaah, ya, membaca ulang hafal mereka di samping di luar sholat, tapi yang paling istimewa adalah di dalam sholat, yaitu sholat sunnah tentunya. Ya, sholat sunnah itu mana? Yang pasnya adalah sholat tahajud. Ini nasihat dari Abdullah bin Mas'ud yang menggambarkan sepertinya bertolak belakang betul kehidupan orang yang senantiasa bersama Quran itu dengan orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Di waktu malam mereka banyak beribadah, sementara yang tidak asik dengan tidur nyenyaknya. Ya, tidur nyenyak, tidur. Di waktu siangnya orang-orang sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Mereka justru menyibukkan diri dengan Al-Quran. Kalau kita perhatikan, ya, saya belum hafal Quran, masih jauh. Tapi berusaha tentunya, kerja keras untuk itu. Mudah-mudahan Allah berikan pada satu saat kemampuan untuk
bisa menghafalnya. Ya, tapi kalau kita pernah berteman dengan orang-orang yang hafiz itu, kalaupun dia beraktivitas, itu mulutnya terus saja, ya. Jadi ketika ngomong sama kita dia berhenti, ketika kita ngomong dia seolah-olah ngelanjutin murajaahnya itu. Seperti itu. Jadi senantiasa lisannya itu basah dengan zikir, dan zikirnya di situ adalah baca Al-Quran. Seperti itu. Ketika orang-orang bersukaria, ada konser musik, ada konser musik misalnya, orang-orang kan pada bersukaria, berteriak histeris, mereka justru bersedih. Mereka bersedih. Para penghafal Quran, para pengemban Al-Quran, para pemikul amanah Al-Quran bersedih. Kenapa? Itu maksiat. Itu maksiat. Perbuatan dosa. Orang bergembira dengan berbagai aktivitas dosanya, justru mereka bersedih melihat kenyataan yang seperti itu. Akan bertambah sedih lagi kalau mereka tidak punya kemampuan untuk mencegah aktivitas itu. Kalau mereka mampu mencegahnya, tentu mereka cegah untuk menghentikan kemaksiatan, kemungkaran itu. Tapi kalau tidak, maka kesedihan itu akan bertambah pula. Ya. Wa bisamtihi idzan nasu yakhlitun. Ya, mereka dikenal dengan diam. Diam, banyak diam. Kalaupun berbicara untuk hal-hal yang urgen, yang penting, di saat orang-orang pada yakhlitun, ikhtilat, bergaul, campur baur. Kita tidak mengatakan di pasar itu tidak baik, tapi aktivitas di pasar itu cenderung banyak orang yang lupa kepada Allah. Karena yang dipikir apa? Untung, rugi, untung, rugi. Dan banyak sekali di pasar itu, ya, perilaku-perilaku syaitan. Mulai dari tindakan yang mengurangi timbangan takaran, misalnya, sampai kepada ucapan-ucapan kasar, ucapan jorok, transaksi nggak jadi, tawar-menawar sudah oke, tapi nggak jadi, bisa menimbulkan permusuhan, dan lain sebagainya. Ikhtilat, nama juga di pasar. Nggak ada, ini pasar khusus wanita, ini pasar laki-laki, ya tidak. Secara umum pasar itu adalah berbaur. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada kaum muslimin dan muslimat di situ. Ada anak-anak, ada orang tua. Ya. Nah, mereka memilih untuk bisamti, untuk diam. Diamnya itu bisa dengan diam tidak berkata-kata, bisa juga diam dalam arti tidak ikut, ya, bergabung dengan perilaku kelompok yang memang berbentuk ikhtilat tadi itu. Wa bi khushu'ihi idzan nas yakhtalun. Ya, mereka dikenal dengan orang yang khusyuk. Khusyuk artinya konsentrasi. Fokus, apa yang dikerjakannya fokus. Dan tidak pernah membanggakan diri. Sementara orang lain yakhtalun. Justru mereka berbangga-bangga. Berbangga-bangga dengan hartanya, berbangga-bangga dengan ilmunya, berbangga-bangga dengan penampilannya. Banyak yang menjadikan bangga, padahal disebutkan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah enggak suka kepada orang yang sombong. Allah enggak suka kepada orang yang suka membangga-banggakan diri, enggak boleh. Makanya orang-orang yang senantiasa merasa bertanggung jawab terhadap Quran, pemangku Al-Quran, pemikul Al-Quran, dia berusaha untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang seperti itu. Lalu dikatakan di sini, ya, idealnya, gitu, idealnya, sepantasnya, kalimatnya yanbaghi dihamil Quran. Ya, sepantasnya, seharusnya bagi orang yang mengemban Al-Quran itu menjadi orang yang senantiasa, ya, bijak, ya, alim, dan dia tidak boleh berlaku kasar. Perkataannya tidak boleh kasar, perbuatannya apalagi. Dan dia senantiasa tidak boleh jadi orang yang lalai. Ya, kenapa? Dia senantiasa berzikir kepada Allah. Membaca Al-Quran itu kan zikir. Ya, membaca wahyu Allah. Kalian sambil kerja di dapur misalnya, atau sambil naik angkot ke sekolah, naik motor pergi ke tempat perkuliahan, itu kan bisa baca Quran. Tahu kan? Baca Quran. Apa yang dibaca? Ayat-ayat yang hafal. Ya. Bagaimana mungkin bawa motor sambil megang Quran? Susah. Ya udah, baca aja dulu
dilakukan murajaah, baca ulang, apa yang dibaca ulang, apa yang sudah hafal. Kalau ada rasanya ragu, tinggalin, lanjutin aja ayat berikutnya. Nanti ketika ada waktu, coba ditengok ulang, mana yang diragukan tadi itu. Itu seperti itu. Kemudian, ikhwah, ada lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud ini yang cukup menarik. Di dalam kitab Musannaf fi Ahadits wal Athar, ditulis oleh Ibnu Abi Syaibah, disebutkan begini, ini pendek hadisnya, tapi bukan hadis ya, athar, yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Innama hadhil qulubu aw'iyatun. Sesungguhnya hati ini, qulub, hati ini, hati kita ini adalah aw'iyatun, bagaikan wadah. Hati kita ini bagaikan wadah. Karena itu pasghaluha bil Quran. Karena itu isilah wadah itu dengan Al-Quran. Wala tasghaluha bi ghairihi. Dan jangan kalian isi wadah itu selain daripada Al-Quran. Ini luar biasa ini. Ya, nasihat ini luar biasa. Jadi digambarkan al-qulub atau qulubuna, hati kita ini adalah awiyah, bagikan wadah. Tahu wadah? Wadah itu apa tuh? Tempat. Ya. Intinya untuk menaruh sesuatu, bisa berbentuk nampan mungkin. Bisa juga berbentuk mangkok besar. Wadah untuk menaruh sesuatu di situ. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, inna hadhil qulub aw'iyah. Hati ini, ya, inna ma hadhil qulub, sesungguhnya hati kita ini adalah aw'iyah, bagaikan wadah. Karena itu kata beliau, pasghaluha bil Quran. Isilah wadah itu, ya, yakni hati tadi dengan Al-Quran. Wala tasghaluha bi ghairihi. Jangan diisi dengan yang lain-lain. Allahu Akbar, ini luar biasa ya. Ada pengalaman, sekedar pengalaman ketika dulu menjadi mahasiswa di Libya, ketika itu masih di perapatan Pramuka ya, kampusnya. Ada seorang ustadz qari, namanya qari, ustadz yang mengajarkan Al-Quran, qiraah bacaan Quran. Ustadz qari, ya, orang Pakistan. Dia punya anak laki-laki. Ketika itu dugaan kita ya usia-usia SD lah. Paling tidak kalau di bawah SD yang saya kenal ketika itu ya, mungkin kelas 4 atau kelas 5 SD lah kemungkinan. Dia punya anak. Tapi ini anak dia tidak dimasukkan ke sekolah Quran, ke sekolah umum. Kan di Jakarta ada sekolah Pakistan, kan ada. Sekolah untuk orang luar itu kan ada. Tingkat SD maupun tingkat berikutnya, SMP-nya, itu ada. Tapi anak beliau enggak. Anak beliau tidak. Beliau belajar mengajarin anaknya di rumah dengan apa? Al-Quran. Ustadznya, bapaknya ini otomatis hafiz dia. Dia yang nguji tilawah kita, qiraah kita dia yang nguji. Masya Allah, luar biasa. Nah, anaknya ketika itu, saya ingat betul ketika itu masih ya sekitar, mungkin sekitar berapa ya, sekitar umur 11 tahun, itu sudah hafal 28 juz. Berarti tinggal 2 juz lagi menjelang itu habis 30 juz tu Quran. Ketika tanya, dia jawab apa? Jadi dia ingin mengisi batin anaknya, hati anaknya dengan Quran. Isi dulu dengan Quran, nanti baru dengan ilmu lain. Ini pelajaran yang sangat berharga ya bagi kita. Dia punya keyakinan kalau Quran sudah masuk, insya Allah yang batil-batil nggak akan masuk lagi. Dia punya keyakinan seperti itu. Tapi kalau diisi dulu hati ini dengan ilmu-ilmu yang lain, bahkan mungkin ilmu-ilmu yang batil, kan ada ilmu yang mengajarkan bahwa macam-macam lah, ya nggak mungkin bisa dirinci satu persatu. Yang kalau kita tidak hati-hati bisa jadi persoalan keyakinan kita. Nah itu Quran susah masuk.
Karena itu bisa jadi kita-kita yang susah menghafal Quran, bisa jadi memang sudah terlalu banyak kotoran, pemikiran-pemikiran atau pelajaran-pelajaran yang bersarang di dalam hati kita. Sehingga ya Quran itu tidak masuk. Nah, salah satu bentuknya adalah kemaksiatan. Ingat kita, apa kata Imam Syafi'i kepada gurunya Waqi'? Dia mengatakan apa? Ketika sakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku pernah mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Lalu Waqi' menasihati aku agar aku meninggalkan maksiat. Kenapa? Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yahda lil 'asi. Dan ilmu Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Nah, kita bisa jadi itu maksiat itu sudah terkumpul dalam hati kita sehingga begitu sulit kita untuk menghafal Al-Quran. Salah satu bentuk kemaksiatan itu adalah ya kesombongan. Kesombongan kita itu adalah maksiat. Ini penting, saya pikir nasihat Abdullah bin Mas'ud ini diingat oleh kita. Mudah-mudahan dengan cara begini Allah mudahkan kita untuk menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran ayat demi ayat insya Allah. Itu pada kesempatan ini yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan rahmat Allah, berkah Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua. Artinya untuk penghafal Quran perlu camkan nasihat-nasihat tadi, di samping niat ikhlas, kerja keras tentunya, insya Allah untuk meraih apa yang kita inginkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.